seperti warga yang menolak mendapatkan suntikan vaksin virus corona tidak berhak mendapatkan akses perawatan gratis di fasilitas kesehatan apabila terinfeksi COVID-19 di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MOC, ketemu dan berjumpa lagi teman-teman semuanya. Pemerintah Indonesia itu kayaknya mau ikut-ikutan dengan pemerintah Singapura. Singapura itu sekarang teman-teman memberlakukan aturan bagi yang nggak mau vaksin. Karena nggak mau vaksin maka ada aturan berlaku bahwa kalau kena COVID, terserang penyakit COVID, maka biayanya tidak ditanggung pemerintah alias bayar sendiri. Nah, pemerintah Indonesia sepertinya memiliki opsi pilihan untuk seperti itu, tapi itu sebatas masih usulan gitu ya, belum jadi sebuah ketetapan. Nah, ini disampaikan oleh seorang pejabat di Kementerian Kesehatan. Nah, bagaimana berita selengkapnya? Yuk kita simak ulasannya dalam berikut ini. Sahabat MOC, Kementerian Kesehatan mengaku telah menerima saran dari sejumlah pihak terkait aturan yang baru-baru ini diterapkan di Singapura, seperti warga yang menolak mendapatkan suntikan vaksin virus corona tidak berhak mendapatkan akses perawatan gratis di fasilitas kesehatan apabila terinfeksi COVID-19 di kemudian hari. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyebutkan pemerintah untuk saat ini belum memberlakukan kebijakan demikian. Namun, ia menyebut opsi itu tidak menutup kemungkinan bisa juga diterapkan di Indonesia ke depannya. Ini bisa jadi salah satu masukan untuk kebijakan kita ke depan, kata Nadia pada Rabu 10 November. Nadia melanjutkan, untuk saat ini klaim pembayaran pasien COVID-19 di rumah sakit berdasarkan tarif INA CBGS. INA CBGS merupakan sebuah model pembayaran yang digunakan BPJS Kesehatan untuk mengganti klaim yang ditagihkan oleh rumah sakit. INA CBGS merupakan sistem pembayaran dengan sistem paket berdasarkan penyakit yang diderita pasien. Rumah sakit akan mendapatkan pembayaran berdasarkan tarif INA CBGS yang merupakan rata-rata biaya yang dihabiskan untuk suatu kelompok diagnosis. Karena itu, skenario yang sudah disiapkan adalah untuk klaim penanganan pasien COVID-19 yang sudah diintegrasikan dengan metode pembayaran INA CBGS dan nanti mekanismenya akan dibiayai melalui skema pembayaran yang ada. Kalau dia adalah anggota JKN, tentu melalui JKN atau melalui pembiayaan asuransi yang lain. Seperti telah diketahui, Singapura menetapkan aturan baru untuk mencegah penyebaran COVID-19 di negaranya. Mulai 8 Desember, warga yang menolak vaksin harus membayar biaya pengobatan sendiri jika terinfeksi COVID-19. Kementerian Kesehatan Singapura mengumumkan keputusan itu pada Senin 8 November kemarin, setelah mereka menerima laporan bahwa kebanyakan pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit untuk perawatan intensif ICU belum divaksinasi. Melirik kebijakan itu, Direktur Utama PT Bio Farma, Honesti Bashir, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 6 DPR di gedung DPR kemarin pada hari Selasa 9 November mengusulkan kebijakan yang serupa. Honesti mengatakan kebijakan itu menarik lantaran bertujuan untuk mendorong minat vaksin di masyarakat. Pasalnya, menurut Honesti, tantangan vaksinasi COVID-19 di Indonesia saat ini bukan lagi terletak pada keterbatasan pasokan vaksin seperti pada awal-awal pandemi, melainkan masih ada sejumlah warga yang enggan divaksin COVID-19. Ya, itu tadi teman-teman semuanya udah kita simak ya terkait dengan opsi yang mungkin bisa berlaku di Indonesia untuk teman-teman, untuk setiap warga yang tidak mau divaksin. Nah, kalau tidak mau divaksin, nanti resikonya adalah kalau kena penyakit COVID-19 dirawat di rumah sakit, maka biayanya tidak ditanggung oleh pemerintah alias disuruh bayar sendiri. Opsi ini baru sekedar wacana karena melihat ini terjadi di Singapura. Apakah kita mau berlakukan di Indonesia? Ini baru sebatas usulan di Kementerian Kesehatan. Kalau memang iya, apa jadinya gitu ya? Teman-teman bisa komentar bagaimana kalau memang ini betul-betul berlaku di Indonesia, bahwa orang-orang yang belum mau divaksin ketika nanti terkena COVID-19 maka ditanggung sendiri biayanya. Oh, ini menjadi sebuah hal yang menarik.
yang mungkin bisa menimbulkan kontroversi. Nah, bagaimana teman-teman semuanya? Terserah teman-teman memberikan komentar yang seperti apa. Nah, demikian sharing yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih kebersamaannya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi ini belum berakhir. Kita undur diri. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.